Rusia hari ini secara resmi menyebut Inggris sebagai pihak dalam konflik dan secara terbuka mengancam akan menyerang London. Sementara itu di Kremlin dengan latar belakang pusat roket dan antariksa yang hancur, mereka menyatakan bahwa perang di Ukraina tidak akan dibekukan, akan ada perang total. Mereka juga menambahkan bahwa mulai sekarang Rusia membangun tatanan dunia baru bersama Kim Jong-un. Setelah publikasi The Times tentang Ukraina yang telah menggunakan drone Inggris untuk serangan jarak jauh ke Rusia selama setengah tahun, pihak Kremlin akhirnya tidak bisa menahan diri. Dan hari ini, Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, secara langsung menyatakan bahwa penggunaan pasukan rudal Inggris dalam serangan ke wilayah Federasi Rusia dapat dianggap sebagai, kutipan, partisipasi dalam perang dengan segala konsekuensi yang timbul dari hal itu. Namun, apa yang sebenarnya bisa dilakukan Moskow terhadap Inggris itu adalah pertanyaan tersendiri. Dan jawabannya jauh lebih terbatas daripada ancaman paling keras itu. Secara keseluruhan, dalam episode ini kita akan membahas seluruh gambaran, mulai dari pernyataan Lavrov hingga sabotase di Eropa, dan hasil serangan Ukraina terhadap pusat antariksa Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Cek sekarang juga. Apakah kalian sudah subscribe ke channel ini? Tepat di bawah video ini, lihat apakah tombol subscribe sudah ditekan? Siapa tahu kalian sering menonton episode saya, tapi belum juga subscribe. Saya tahu di antara kalian pasti ada yang seperti itu. Saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan kalian. Jadi, mari kita mulai dari pernyataan ancaman terhadap London yang datang dari Moskow. Sergei Lavrov, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, saat mengomentari penggunaan senjata Inggris oleh Ukraina, menyatakan, kutipannya, "Anda tahu, saya merasa kasihan pada Inggris jika mereka akan berperang sampai akhir. Kami berhak menganggap keterlibatan langsung pasukan rudal Inggris yang dengan bangga diumumkan ini dalam serangan terhadap Federasi Rusia sebagai keterlibatan dalam perang dengan segala konsekuensi yang timbul dari hal itu." Ngomong-ngomong, itu adalah perumusan yang sangat bagus. Menurut Lavrov, Inggris dengan bangga dan terbuka menyatakan bahwa mereka terlibat dalam perang di wilayah Rusia. Dan ini adalah tanda langsung bahwa tidak ada lagi yang takut pada badut Rusia di Eropa. Hanya Ivan-Ivan yang tidak mandi saja yang bisa datang ke kolom komentar dan menulis tentang hal itu. Bahwa, ya, Eropa akan kena batunya. Ya, Eropa. Kami sedikit saja menyerang dengan senjata nuklir taktis. Pasti mereka akan merasakan akibatnya. Saya ingatkan bahkan fase perang skala penuh saja sudah berlangsung lebih dari 4,5 tahun. Semua cerita kalian tentang kami bahkan belum benar-benar mulai. Itu sudah membuat dunia beradab tertawa. Dunia beradab melihat kalian hanya sebagai badut, seperti tontonan aneh. Dan alasan pernyataan seperti ini dari Sergei Lavrov adalah laporan The Times yang menyebut bahwa di antara drone yang digunakan militer Ukraina untuk menyerang wilayah daratan Rusia, ada perangkat buatan Inggris. Termasuk drone Jet Neon yang dikembangkan oleh perusahaan BAE Biosystems. Saya tadi pagi sudah membuat episode khusus tentang topik ini. Di sana saya membahas tentang drone, tentang rudal Ukraina, jadi pastikan untuk menontonnya. Di situ saya juga menjelaskan lebih detail tentang drone Inggris ini. Dan setelah laporan-laporan ini, Kedutaan Besar Rusia di London sudah mengancam Inggris dengan beberapa konsekuensi. Begini saja, masa di Moskow sampai sekarang belum tahu kalau mereka diserang drone Inggris? Tentu saja mereka sudah tahu, tapi mereka takut untuk bereaksi terhadap hal itu. Dan ketika semua orang sudah membicarakannya secara terbuka, mereka baru, ya sudah, kita harus bereaksi juga. Sebagai tanggapan, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa London bahkan tidak berencana dan bahkan tidak berpikir untuk mengurangi dukungan militer kepada Ukraina dan akan terus memasok senjata serta peralatan ke Kiev yang diperlukan untuk melindungi dari agresi Rusia. Singkatnya, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan, "Kami tidak peduli dengan teriakan orang-orang Rusia itu." Sekarang, mari kita coba jawab pertanyaan utama di sini. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan Moskwa sebagai tanggapan atas pernyataan seperti yang disampaikan London, selain kata-kata Sergei Lavrov tentang, "Aduh, akan ada konsekuensi." Dan di sini perlu diingat bahwa Sergei Lavrov bukan pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir hanya mengancam Eropa. Saya bahkan belum bicara soal ancaman dari Putin, Medvedev, dan yang lainnya, yang selama perang skala penuh ini terus-menerus sesumbar bahwa mereka akan sampai ke London dan menyerang London. Jadi tak lama sebelum itu, Lavrov secara terbuka menyatakan bahwa Rusia, kutipannya, akan mengambil langkah yang jauh lebih keras untuk menghancurkan segalanya.
yang mendukung mesin militer Kiev dari pihak barat. Dan dia menambahkan, kutipannya, "Dan kami sudah melakukannya, mereka sudah mulai mengeluh." Dan di tengah pernyataan-pernyataan ini, memang terjadi gelombang kebakaran mencurigakan di seluruh Eropa. Dan di tengah situasi ini, memang terjadi gelombang kebakaran mencurigakan di seluruh Eropa. Akhir-akhir ini, di negara-negara Baltik, orang Rusia membakar pusat logistik yang menyediakan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Saya ingatkan, contoh yang paling mencolok terjadi pada bulan Juli lalu. Pada malam tanggal 19 Juli, di Riga, kantor, gudang, dan pusat logistik organisasi amal Tavi Drogi terbakar, yang mengumpulkan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk militer Ukraina dan warga sipil. Saat itu, rekaman kamera pengawas menunjukkan 2 orang bermasker masuk ke area tersebut melalui pagar. Mereka membakar gedung tersebut dan melarikan diri sebelum petugas keamanan tiba. Kerugian saat itu diperkirakan hampir 100.000 euro. Peralatan, pakaian, dan makanan yang disumbangkan ikut terbakar. Dan Dinas Keamanan Negara Latvia secara langsung menyatakan bahwa mengingat aktivitas sabotase yang telah dilakukan Rusia di Latvia dan negara-negara NATO serta Uni Eropa lainnya dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan bahwa pembakaran itu dilakukan demi kepentingan Rusia tidak bisa dikesampingkan. Selain itu, hari ini di Estonia juga diumumkan bahwa salah satu pusat amal serupa juga dibakar. Lalu di Latvia juga ada pernyataan bahwa terjadi sabotase serupa di gudang kemanusiaan serupa. Dan kejadian serupa juga terjadi di Italia di pabrik amunisi KNDS. Tapi Italia adalah perusahaan yang omong-omong juga merupakan anak perusahaan dari BAE Systems yang memasok produk untuk Ukraina. Juga terjadi ledakan, dan Kejaksaan Italia sedang menyelidiki kemungkinan kaitannya dengan insiden serupa di perusahaan-perusahaan di Bulgaria. Pada 10 Agustus, pabrik senjata juga terbakar di sana. Jadi, ya, Rusia memang mampu melakukan sabotase-sabotase terarah seperti ini. Pembakaran gudang, ledakan di pabrik-pabrik yang bekerja untuk pertahanan Ukraina, peluncuran drone seperti yang terjadi di Leipzig, yang mendarat di dekat pesawat Ukraina, dan sebagainya. Namun tetap saja, ini adalah tingkat ancaman yang sangat berbeda dibandingkan seperti yang dikatakan Lavrov, keterlibatan langsung dalam perang dengan segala konsekuensinya, yang mana Lavrov mengancam seluruh Inggris. Menyerang secara langsung negara NATO yang memiliki senjata nuklir dan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, Rusia secara fisik tidak siap dan mereka sendiri sangat memahami hal itu. Dari sinilah muncul kesenjangan antara kerasnya retorika dan perangkat nyata yang tersedia. Sabotase secara tersembunyi, bukan konfrontasi terbuka. Itulah satu-satunya yang bisa dilakukan Rusia. Dan orang-orang Rusia bertindak seperti pengecut, benar-benar seperti tikus saja. Mereka membakar gudang-gudang dan bahkan tidak mengakuinya. Mereka memang tidak bisa. Nah, kalau orang Inggris, mereka keluar dan dengan bangga mengatakan. Lavrov bilang, mereka keluar dan dengan bangga mengatakan, ya, kami memberikan drone kepada Ukraina yang digunakan untuk menyerang Rusia daratan dan menargetkan objek-objek di sana. Ya, kami melakukan itu. Ya, dan kami akan terus melakukannya. Tidak diam-diam, kami sama sekali tidak menyembunyikan hal itu. Kami secara terbuka memasok senjata kepada orang Ukraina yang kemudian digunakan untuk menyerang Rusia. Orang Rusia sebagai balasan, seperti tikus, seperti pengecut sejati, bahkan bukan mereka sendiri, tapi mereka menyuap beberapa orang Eropa agar membakar gudang di sana dan mereka berkata, nah, lihat, kami sudah membalas dendam. Jadi, apa yang bisa diharapkan? Mungkin hanya bisa mengharapkan beberapa aksi pembakaran di Inggris sendiri, itu pun masih dipertanyakan. Dan di tengah situasi seperti ini, berbagai Ivan Rusia. Ivan datang ke kolom komentar, termasuk di bawah video saya, dan setelah 4,5 tahun perang besar-besaran, mereka masih terus menulis bahwa Rusia sebenarnya belum mulai. Dan sebentar lagi akan menyerang Eropa dengan senjata nuklir taktis. Kalian tidak mengerti, Putin hanya sedang bersiap-siap. Saya tidak tahu, saya penasaran, apakah orang Rusia sendiri tidak merasa lucu dengan pernyataan-pernyataan ini? Mereka masih saja, coba kalian pikirkan, mereka masih saja, padahal sekarang gudang-gudang minyak, pabrik pengolahan, dan pabrik-pabrik di seluruh Rusia sudah terbakar. Ketika beberapa ratus drone terbang menuju Rusia dalam semalam, mereka masih saja bilang, kami bahkan belum mulai, nanti kalau kami mulai. Teman-teman, sadarlah, menurut saya kalian sudah mempermalukan diri sendiri. Dan dalam situasi seperti ini, Kremlin pada hari yang sama memberitahu bahwa tidak ada pembicaraan tentang perdamaian atau bahkan jeda dalam aksi militer. Asisten diktator botak Vladimir Putin, Yuri Ushakov, saat menjawab pertanyaan tentang keinginan sejumlah negara untuk membekukan perang di garis kontak, memberikan jawaban singkat. Anda tahu posisi kami, itu tidak memungkinkan hal tersebut.
Dia juga menekankan bahwa diplomasi sejati selalu dilakukan secara diam-diam, sedangkan apa yang dilakukan secara terbuka hanyalah pernyataan publik saja. Sebelumnya, Rusia, saya ingatkan, telah mengajukan tuntutan. Tidak ada pembekuan tanpa mengatasi, seperti yang mereka katakan, akar penyebab perang. Jadi, pada dasarnya, tanpa memenuhi tuntutan maksimalis Moskow. Dari saya sendiri, saya tambahkan bahwa satu-satunya akar penyebab perang ini, tidak. Mari kita katakan begini, ada dua akar penyebab sebenarnya dari perang ini, yaitu Rusia dan Putin. Mari kita hancurkan keduanya dan perang akan berakhir. Tapi alih-alih berbicara tentang perdamaian dengan Ukraina, Sergei Lavrov pada hari yang sama lebih memilih untuk berbicara tentang aliansi baru dengan Korea Utara. Ya, benar, dia menyebutnya aliansi baru, karena ketika tidak ada keberhasilan, mereka harus mengada-ada sesuatu. Dalam telegram kepada rekannya dari Korea Utara, Choi Son-hee, dalam rangka Hari Pembebasan Korea dari penjajah Jepang, dia menulis, berikut kutipan dari Lavrov. Hari ini, Moskow dan Pyongyang bersatu dalam satu barisan untuk menciptakan tatanan dunia baru yang adil, yang didasarkan pada prinsip multipolaritas, kesetaraan sejati, dan memperhatikan kepentingan nasional. Dia juga mengingatkan tentang operasi bersama untuk, kutipannya, pengusiran angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing dari wilayah Kursk, sebagai kelanjutan tradisi persahabatan tempur sejak tahun 1945. Dan, harga dari persahabatan ini sudah terdokumentasi dengan baik. Menurut data intelijen militer Korea Selatan, Pyongyang telah mengirimkan lebih dari 12 juta peluru artileri ke tentara Rusia dan mengirim sekitar 13.000 tentara ke wilayah Kursk. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 orang tewas dan masih ada sejumlah yang terluka. Menurut perhitungan Bloomberg, sejak tahun 2022, Korea Utara telah memperoleh lebih dari 14 miliar dolar dari bantuan militer kepada Rusia, termasuk 850 juta dolar hanya dari ekspor tentara, yaitu sebagai umpan meriam. Dan kerjasama terus berkembang. Baru-baru ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Korea Utara berencana menempatkan kelompok antara 30 hingga 50 ribu personel militer di Rusia. Dan intelijen Ukraina melaporkan rencana Pyongyang untuk mengirimkan unit rudal ke wilayah Voronezh. Ini terdiri dari 6 peluncur dan sekitar 120 rudal balistik. Menurut data dari Kiev, tahun ini Korea Utara sudah menyerahkan 40 rudal balistik jarak pendek KN-23 dan KN-24 kepada Rusia. Dan Zelensky pada akhir Juli menegaskan bahwa rudal-rudal tersebut sudah digunakan untuk menyerang Ukraina. Tapi lucunya, di awal perang skala penuh, Vladimir Putin dengan bangga meyakinkan bahwa dia sedang membangun tatanan dunia baru bersama Tiongkok. Dan dengan semua negara BRICS. Coba ingat kembali retorika itu. Dan sekarang, pada tahun 2026, Kremlin siap membangun tatanan dunia baru itu, ya setidaknya bersama Korea Utara, dengan siapa saja yang mau. Nah, seperti itulah tatanan dunia yang menarik itu. Tapi di balik semua sesumbar itu, ada kenyataan di lapangan, seperti yang suka dikatakan Putin. Pada malam tanggal 15 Agustus, saya ingatkan, pasukan pertahanan Ukraina menghantam pusat roket dan antariksa Rusia Progress di Samara dengan rudal Flamingo. Ini adalah satu-satunya perusahaan di negara itu yang melakukan perakitan massal roket peluncur keluarga, Soyuz 2. Jarak dari perbatasan Ukraina ke pabrik sekitar 900 km. Dan hari ini, pada tanggal 18 Agustus, telah muncul citra satelit yang menunjukkan bahwa serangan itu mengenai bangunan nomor 106A. Ini adalah bagian di mana di ruangan dengan tingkat kebersihan tinggi dipasang apa yang disebut sistem saraf roket peluncur. Ini adalah elektronik onboard, instrumen, sistem kontrol, dan jaringan kabel. Tanpa tahap ini, merakit roket sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Anda sudah memiliki badan, tangki, dan semua yang lainnya. Tanpa ini, sama sekali tidak bisa. Pemulihan fasilitas seperti ini, menurut para analis, akan memakan waktu berbulan-bulan karena spesifikasi ruangan dengan tingkat kebersihan tinggi. Masalahnya adalah kebakaran. Jelaga dan penyiraman air ya untuk memadamkan api berarti perlu melakukan rekualifikasi zona bersih dan sertifikasi ulang seluruh proses teknis. Situasi bagi Rusia semakin rumit karena sanksi, karena elektronika di roket peluncur Soyuz sangat bergantung pada komponen impor yang aksesnya terbatas. Dan kemungkinan besar, komponen tersebut juga rusak akibat serangan ini.
Signifikansi strategis pabrik ini juga sangat besar. Di Rusia, tidak ada fasilitas produksi serupa. Disinilah seluruh lini roket Soyuz 2 dirakit, yang digunakan Rusia untuk meluncurkan satelit militer intelijen sinyal dan penunjukan target ke orbit. Dan yang penting, internet satelit Rasvet. Inilah analog Starlink versi Rusia, yang seperti telah kita bahas di episode sebelumnya, diluncurkan secara eksklusif dengan roket Soyuz 2.1B dan seharusnya memungkinkan pasukan Rusia mengendalikan drone secara real-time di seluruh wilayah Ukraina. Bersambung. Kesimpulan. Rusia menyebut Inggris sebagai peserta perang dan mengancam dengan beberapa konsekuensi, tetapi alat nyata yang tersedia bagi Rusia hanyalah sabotase. Yah, seperti pembakaran gudang bantuan kemanusiaan atau ledakan di pabrik senjata, bukan konfrontasi langsung dengan negara NATO. Pada saat yang sama, Kremlin secara sinis menutup pintu untuk pembekuan konflik apapun dan secara terbuka memperkuat aliansi dengan Korea Utara, bukannya mengambil langkah nyata menuju perdamaian. Dan pada saat yang sama, di Rusia sendiri, salah satu dari sedikit perusahaan yang tak tergantikan yang mendukung program luar angkasa dan roket negara itu terkena serangan. Artinya, Ukraina menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang jauh ke dalam wilayah dengan jauh lebih tepat dan menyakitkan daripada ancaman verbal apapun dari Sergei Lavrov terhadap London. Di sini saya akan mengakhiri. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan channel ini dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.